Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sejawat, hari ini kita akan sharing tentang filariasis atau bahasa awamnya kaki gajah. Semoga bermanfaat. Nah, ini sumbernya aku ambil dari Permenkes nomor 94 tahun 2014 tentang penanggulangan filariasis. Teman-teman bisa download di Google ya. Banyak kok langsung muncul kalau diklik ini. Kemudian etiologinya, itu yang tersering di Indonesia ada Wucheria brown-coffey, kemudian B. malayai, dan B. timori. Nah, kalau W. brown-coffey itu ada dua teman-teman faktornya. Kalau untuk tipe perkotaan, ada pula ya teman-teman filariasis tipe perkotaan. Itu faktornya culex. Kalau tipe pedesaan itu faktornya ada 3. Ada Anopheles, culex, dan Aedes. Kalau sedangkan yang disebabkan oleh B. malayai itu bisa menyebabkan tipe periodik nokturnal, itu faktornya Anopheles barbitoris, biasa seringnya didapatkan di sawah. Mungkin soalnya pasien dari sawah atau petani gitu ya teman-teman. Kalau tipe subperiodik nokturnal itu biasanya disebabkan oleh Mansoni spp dan ini di rawa-rawa. Kalau tipe non-periodik itu bisa Mansonia bonu dan Mansonia uniformis dan biasanya di hutan. Kemudian kalau B. timori itu bisa tipe nokturnal dan biasanya vektornya adalah Anopheles barbitoris. Untuk etiologi teman-teman ada pula berdasarkan daerah teman-teman. Jadi kalau untuk tabel lengkapnya itu teman-teman bisa lihat di Permenkes tadi ya teman-teman. Kalau nggak salah kemarin FR itu ada di yang Sulawesi Utara atau Sulawesi Tengah gitu. Tapi aku nggak dapat pas ujiannya. Ini jawabannya vektornya adalah Anopheles barbitoris. Jadi aku itu dapat soal yang aku nggak tahu gitu teman. Kalau aku udah tahu nggak keluar dapat. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak tahu ya, nanti malah nggak dapet. Bercanda aja. Nah ini ya teman-teman, jadi kemudian ini cacing-cacingnya Weberan-Coffey, Brugia malai, dan Brugia timori. Ini ciri-cirinya, ini just to know ya teman-teman, nggak, insya Allah nggak keluar sih. Nah ini penyakitnya kita udah tahu lah ya, kalau filariasis itu kakinya membesar sendiri, limb edem gitu ya teman-teman. Nah ini patogenesis mulai dari bagaimana vektor itu menggigit dan bagaimana cacing-cacing itu masuk ke tubuh kita. Nah ini just to know teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu ya bolehlah dibaca, dipausin. Kemudian kalau gejala, nah ini penting teman-teman. Gejala, ada gejala akut dan gejala kronis. Gejala akut itu ada 4. Yang pertama limfadenitis, limfangitis, dan adenolimfangitis disertai demam, sakit kepala, rasa lemah, dan timbulnya abses. Jadi di soalnya itu, di FR itu ada cerita soal case, nanti case-nya itu udah jelas sih mengarah ke filariasis. Pilihan optionnya juga nggak ada yang terlalu membuat bingung, jadi udah jelas tinggal pilih filariasis gitu link kliknya. Nah, kalau gejala kronis itu ada limb edem, ada limb scrotum, dan ada kiluria. Kiluria itu BAK-nya putih kayak susu. Nah, ini gejala limb edem itu gejala kronis ya, teman-teman. Nah, yang perlu diingat itu ada stadium 1 sampai 7. Nah, yang diingat itu yang inti-intinya ya, teman-teman. Yang ini yang di abu-abuin ini itu perbedaannya dengan stadium lain. Oke. Kemudian tata laksananya itu ada pakai DEC 3 kali 1 tablet 100 ml setelah makan selama 12 hari berturut-turut. Bisa juga ditambah dengan ivermectin, tapi ivermectin ini hanya membunuh mikrofilaria. Kemudian untuk pasien akut, serangan akutnya dulu ya teman-teman, yang diobati misalnya limfadenitisnya tadi apa, demamnya gitu-gitu. Kemudian untuk di daerah endemi, orang-orang dengan filariasis itu dia nggak boleh dapat profilaksis. Kan kita ada POPM ya teman-teman. Jadi ini POPM hanya diberikan untuk orang yang belum sakit tapi dia di daerah endemi. Itu bisa diberikan DEC ditambah albendazole 1 kali per tahun selama 5 tahun berturut-turut. 1 kali aja setahun, jangan berkali-kali, tapi 5 tahun berturut-turut. Nah, untuk yang udah sakit, ya tahun berikutnya baru dia boleh dikasih obat profilaksis. Nah, ini perawatan
penderita filariasis berdasarkan gejalanya teman-teman ya. Kalau untuk gejala klinis akut ini, nah ini berdasarkan stadiumnya tadi, itu ada di FR-nya. Kalau tata laksana untuk limedem apa, itu teman-teman lihat aja. Kalau kemungkinan jawabannya adalah elevasi tungkai. Tapi kapan kita harus elevasi tungkai ya disesuaikan juga dengan stadiumnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman benar-benar lihat di soal ceritanya dia apa. Kalau seandainya dia baru stadium 1 mungkin nggak perlu ya elevasi tungkai. Ternyata di optionnya ada ada alas kaki yang cocok misalnya dikasih. Nah, kita malah milih elevasi tungkai juga. Jadi disesuaikan dengan stadiumnya. Kebetulan aku nggak dapet soal yang itu. Jadi nggak tahu soal pastinya apa gitu ya teman-teman. Nah, konseling dan edukasi. Nah, konselingnya itu bisa pemberantasan nyamuk dewasa, pemberantasan jentik nyamuk, dan mencegah gigitan nyamuk. Kemudian kriteria rujukan. Jadi ada juga FR yang gini teman-teman. Pasien datang ya filariasis lah dia ya. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Ada pilihan rujuk. Ada juga pilihan periksa dulu ininya, pemeriksaan labor. Itu jawabannya yang benar, periksa dulu ya teman-teman, labornya benar nggak ini filaria, jangan langsung rujuk. Karena kriteria rujuk itu adalah pasien dirujuk bila dibutuhkan pengobatan operatif atau bila gejala tidak membaik dengan pengobatan konservatif, itu baru dirujuk. Misalnya dia ada hidrokel sampai ke limedemnya, itu sampai ke alat kelaminnya besar jadi mengganggu yang lain-lain, misalnya hubungan seksnya, atau dia nggak bisa buang air kecil, pokoknya ada indikasi rujuk baru dirujuk. Atau sudah diobati tidak membaik, itu baru dirujuk. Tapi kalau baru benar-benar datang ya kita periksa dulu teman-teman, ini benar atau tidak filariasis gitu, kita periksa dulu labornya ya. Jadi pilih yang itu. Ini prognosisnya itu bergantung dari yang pertama jumlah cacing dewasa dan mikrofilaria, kedua potensi cacing untuk berkembang biak, yang ketiga kesempatan untuk infeksi ulang. Itu ya prognosisnya teman-teman. Nah, cukup sekian dulu materi tentang filariasis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.